Sumedang merupakan kota kecil di Jawa Barat yang terletak di antara kota Bandung dan Cirebon. Kota ini terkenal dengan makanan khasnya, tahu Sumedang, yang memiliki cita rasa tersendiri dan digemari berbagai kalangan. Biasanya kota ini hanyalah menjadi tempat transit para wisatawan yang akan menuju Bandung atau Cirebon. Tapi siapa sangka, Sumedang kini justru menjadi tujuan wisatawan karena keindahan dan kesejukan alamnya. Petualangan saya kali ini ditemani Nadia yang akan menunjukkan tempat-tempat seru di Sumedang. Kami sekarang menuju sebuah lokasi yang berada di antara pegunungan dan dataran luas. Namanya Batu Dua, sebuah tempat yang begitu terkenal di Sumedang. Batu Dua merupakan salah satu lereng bukit yang ada di Desa Linggajaya, Kecamatan Cisitu. Daerah ini masih termasuk dalam kawasan Gunung Lingga Sumedang. Batu Dua memiliki ketinggian 930 meter di atas permukaan laut dan menyajikan hamparan pemandangan alam yang luar biasa indahnya. Dengan kelebihannya inilah, Batu Dua diburu para penggemar olahraga para layang untuk melompat terbang. Halo Kak Aris, apa kabar? Wah, ini udah pada siap nih apa ya? Mau take off. Prepare. Ini keadaan awannya dan cuaca kira-kira gimana Pak? Kalau dibilang perfect sih enggak, tapi kita masih bisa terbang. Masih bisa terbang. Saya mau terbang ikut nih Pak, mau ikut terbang nih Pak. Bisa Pak, tandem? Saya settingan tandem sama boa aja. Sama boa. Boa yang mana tuh? Bo. Oh, itu dia. Oh, yang tandem sama saya ini dia, Mas Boa. Saya antusias sekali mencoba para layang di lokasi ini. Awalnya sih sedikit khawatir, tapi saya menjadi tenang begitu tahu yang menjadi tandem saya adalah Mas Boa. Mas Boa adalah atlet para layang Sumedang yang pernah meraih ranking 2 Paragliding Accuracy World Cup Season 2014. Kemampuannya di langit tentu tak bisa dianggap remeh. Kita sekarang udah siap nih, udah pakai semuanya lengkap pengamanannya, tinggal take off aja. Cuman sekarang awannya lagi rada mendung ya Mas ya? Ya, agak mendung. Tunggu cerahan sedikit baru kita terbang. Tapi ini masih memungkinkan untuk melakukan penerbangan. Masih memungkinkan ya? Oke. Memungkinkan. Angin juga arahnya sudah dari depan, sesuai dengan apa yang seharusnya. Oke. Kalau saya bilang jalan, 1, 2, 3 jalan, Najwa jalan. Begitu saya bilang 1, 2, 3 lari atau lari, ikuti lari terus dengan lari terus sampai kita terbang dengan sendirinya. Lari terus, pokoknya lari terus. Selama masih lari, jangan dulu pengen duduk ya? atau mengurangi kecepatan tanpa disuruh, tanpa diminta. Pokoknya lari terus sampai kita terbang dengan sendirinya. Oke, siap. Setelah terbang nanti duduknya dibantu. Duduknya dibantu, jadi nggak bisa berduduk sendiri nih? Bisa, tapi untuk duduk nyaman. Duduk nyaman. Oke.
Wow, gila. Begitu lepas landas, jantung saya terasa mau lepas saja. Mulut saya rasanya tak bisa berhenti untuk berteriak. Ini menakutkan, tapi juga sangat menyenangkan. Batu Dua belakangan mulai populer sejak diberitakan di berbagai media dalam perhelatan PON Jawa Barat bulan September lalu. ...2013, tempat ini sebenarnya pernah dipakai untuk kejuaraan bergengsi pra Piala Dunia para layang. Dan rencananya dalam SEA Games 2018 nanti, cabang olahraga para layang akan digelar pula di sini. Kombinasi antara pegunungan dengan dataran luas yang rata membuat lokasi lepas landas para layang di Batu Dua sangat layak dan ideal untuk pertandingan para layang di nomor cross country atau lintas alam. Bahkan di sekitar Gunung Lingga terdapat beberapa titik termal atau uap panas bumi yang bisa mempengaruhi para layang untuk terbang lebih lama di udara. Ya, adanya panas kawasan dan hembusan angin di sekitar kawasan Batu Dua bisa menerbangkan para glider lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Sehingga para glider pun bisa melayang di udara sejauh 45 km dengan durasi yang sangat lama, hingga 3 jam. Saya tak henti-hentinya mengagumi nikmatnya terbang di ketinggian. Tiba-tiba kami melayang dengan cepat ke kanan dan ke kiri. Saya pikir ada masalah dengan para layang kami, tapi ternyata Mas Boa berkali-kali melakukan winch maneuver secara tiba-tiba. Eden, walau jantung saya mau copot, tapi manuver tadi seru banget. Bagus banget. Pemandangan kota Sumedang dari ketinggian. Sumedang lebih cantik bila dilihat dari atas sini. Waduk Jati Gede yang terkenal itu terlihat begitu mempesona. Mata saya begitu dimanjakan dengan segala keindahan kota mungil ini. Ya, saat para layang stabil dan menemukan ritmenya, hembusan angin di wajah begitu menenteramkan jiwa. Saya pun kini enggan untuk turun ke dataran. Seperti burung di angkasa, saya pun kini merasakan sebuah kebebasan. Bebas dari kepenatan, bebas dari kekhawatiran. Inilah bebas yang begitu sempurna. Sebuah kebebasan dari langit.
Akhir-akhir ini cuaca begitu cepat berubah. Hujan dengan cepat mengambil alih hangatnya matahari yang baru saja kami rasakan. Tapi hujan ini tak akan menghentikan perjalanan kami untuk berdownhill ria. Ya, sudah terbayang di benak saya jalur-jalur becek dan licin yang akan kami hadapi nanti. Pegunungan Cakrabuana mungkin tidak begitu populer di kalangan pendaki di luar Sumedang. Gunung Cakrabuana berdiri kokoh di ketinggian 1721 meter dari permukaan laut, membelah 5 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Tasikmalaya, Majalengka, Garut, Ciamis, dan Sumedang. Dahulu pada masa Perang Kemerdekaan, sekitar dataran tinggi ini pernah menjadi jalur utama Long March Divisi Siliwangi menuju Yogyakarta, di mana divisi ini akhirnya dihadang pemberontak DITII. Pegunungan Cakrabuana alamnya masih asri dan perawan. Kelestariannya terjaga dengan begitu baik. Jarang sekali ada yang mendaki gunung ini. Sungguh, ini adalah gunung yang sangat didambakan para pegiat alam bebas. Halo teman-teman komunitas Cakrabuana. Kita gimana nih? Jadi nggak nih turun ke bawah? Siap, jadi dong. Terus gimana? Ini kan habis hujan nih cuacanya. Kira-kira treknya jadi makin curam apa makin keren apa makin asik. Seru? Makin seru. Nadia gimana? Kamu nunggu di bawah? Iya, Nadia tunggu di garis finish saja, oke? Dia tunggu di garis finish, saya langsung siap-siap pakai pengaman semuanya ya. Oke. Pada umumnya kawasan hutan di Pegunungan Cakrabuana memiliki keanekaragaman tumbuhan pegunungan yang cukup tinggi dan terjaga dengan baik. Keadaan topografinya berbukit sampai bergunung dengan lereng yang cukup curam, terutama di daerah puncak. Tapi jalur pendakian yang ada kerap dimanfaatkan para pesepeda untuk berdownhill ria. Gimana semuanya udah siap? Siap semuanya, yuk langsung yuk. Jalur di Pegunungan Cakrabuana termasuk lokasi favorit para pesepeda downhill. Jalurnya landai dan tidak terlalu sempit. Sangat cocok untuk pemula seperti saya atau juga buat para pesepeda untuk latihan downhill bersama. Hutan lebat yang begitu rapat menandakan Gunung Cakrabuana masih asri dan jarang terjamah banyak manusia. Dengan suhu udara yang berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, membuat pegunungan ini menjadi lokasi yang istimewa untuk dikunjungi. Walau bukan termasuk gunung tinggi, namun Pegunungan Cakrabuana memiliki pemandangan yang tak kalah indahnya dengan gunung-gunung lainnya di Jawa Barat. Tanah yang tadinya lembab menjadi becek dan licin setelah hujan. Walau konturnya landai, tapi ranting-ranting pohon yang menjorok keluar sama berbahayanya dengan jalur licin sehabis hujan. Jadi saya tidak boleh menganggap remeh ini. Dan benar saja, saya pun terjatuh. Bukan jalur licin yang membuat saya jatuh, tapi ranting-ranting pohon ini yang berhasil menyungkurkan sepeda saya. Bila tersangkut ranting pohon, ban sepeda akan sulit untuk berputar.
Alhasil, sepeda pun sulit dikendalikan. Petualangan ini belum usai. Saya pantang menyerah. Bersama teman-teman dari komunitas Cakrabuana, kami pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di tujuan akhir, Waduk Jati Gede. Jati Gede merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Jatiluhur. Waduk Jati Gede mulai digenangi air pada tanggal 31 Agustus 2015 lalu. Hingga kini, proses pengisian waduk ini masih berlangsung. Selain untuk pengairan dan PLTA, Waduk Jati Gede juga berfungsi memasok air bersih bagi warga sekitar. Setelah berpacu dengan adrenalin, kini saatnya menikmati sejuknya udara di pinggir Waduk Jati Gede. Luasnya waduk dengan segala keindahannya menambahkan kepuasan saya akan petualangan hari ini yang dipersembahkan dari langit. Jati Gede menjadi akhir perjalanan saya di trek downhill Gunung Cakrabuana. Nah, sekarang saya mau bersantai-santai dulu bersama teman-teman komunitas Cakrabuana. Namanya Gunung Kacapi. Tapi ini bukanlah sebuah gunung yang umum digambarkan dengan kemegahan dan ukurannya yang besar. Gunung Kacapi merupakan sebuah gunung kecil yang berada di sebelah utara kota Sumedang, tepatnya di Desa Bojongjati, Kecamatan Sumedang Utara. Gunung ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 659 meter di atas permukaan laut, sehingga lebih mirip bukit dibanding sebuah gunung. Dalam bahasa Sunda disebut pasir atau gunung berukuran kecil. Gunung Kacapi, lokasinya sekitar 10 menit dari alun-alun kota Sumedang. Begitu dekatnya, sehingga jika memasuki kota Sumedang dari arah Cirebon, Gunung Kacapi langsung menyongsong di depan mata. Ditemani teman saya, Nadia, yang masih setia menunjukkan arah jalan, kami pun akhirnya tiba di perkampungan akhir. Disinilah lokasi terakhir di mana kendaraan bisa memasuki kawasan Gunung Kacapi. Dari sini, kami masih harus mendaki terlebih dahulu sejauh 300 meter untuk sampai di Gunung Kacapi. Kota Sumedang ternyata memiliki satu gunung kecil, yaitu Gunung Kecapi. Gunung Kecapi memiliki tebing yang bisa saya jadikan spot untuk climbing saya. Nah, ini merupakan jalur pertama saya untuk menuju ke atas gunung dan saya akan melakukan climbing. Jalur menuju kaki Gunung Kacapi bukanlah jalur landai atau yang para pendaki sering sebut jalur bonus. Jalurnya menanjak dan menanjak. Baru 5 menit saya mendaki, nafas saya sudah kembang kempis.
Gila banget. Belum climbing aja, tenaganya udah dikuras banget. Nanjaknya gila banget Nadia ini. Gunung Kecapi ini bener-bener menguras tenaga banget buat nyampe ke tebing itu. Ini masih jauh nggak? Dekat. Ayo, Dekat nggak? Aduh. Semangat ya, Juan. Ayo. Dinamakan Kacapi karena bila dilihat dari langit, gunung kecil ini menyerupai alat musik kacapi. Dan di hari-hari tertentu seperti hari kemerdekaan, penggiat alam bebas Sumedang akan beramai-ramai memanjat Gunung Kacapi untuk merayakan kemerdekaan di puncak gunung ini. Hampir sampai di puncak, saya ketemu dengan safety line ini. Ini buat mempermudah kita yang nanjak ke atas biar nggak terlalu sulit karena ini licin tanahnya dan lumayan curam. Yuk Nadia. Dari sini aja pemandangannya udah bagus banget ya. Kalau kamu tertarik untuk kesini, saya sarankan untuk persiapkan fisik dan skill kamu dengan sebaik-baiknya terlebih dahulu. Semakin ke atas, jalur trekking di sini semakin sulit. Kang Dery, wah ternyata di sini tebingnya dari bawah. Saya udah ngos-ngosan banget nih ya. Iya. Parah. Wah ini Berdua saja. berdua aja nih. Ini batuannya apa nih, Kang Diki? Ini lebih ke andesit ya. Lebih ke andesit. Ada Kalau buat saya nih pemula, kira-kira bisa nggak nih? bisa Ini ada berapa jalur, Kang Diki? 11, semuanya ada 11 jalur. 11 jalur dari mana? Dari sana? Sampai ke sana. Oh sampai ke sana. Kalau buat pemula? Buat pemula di sini. Buat pemula di sini. Tingkat Namanya, kesulitannya? tingkat kesulitannya 2A sampai 3A. Tingkat kesulitannya 2A sampai 3A. Oh, namanya apa tadi? Ini aduh uwa. Aduh Uwa. Aduh uwa. Ada namanya jalurnya ya? Yang bikinnya aduh uwa. Ada ceritanya juga tapi sebenarnya. Oh gitu. Berarti Mau coba? saya mau nyoba nih. Saya mau nyoba udah capek-capek ke atas ini masa nggak nyoba sih? Iya dong. Ya udah deh Mas, kita langsung pakai peralatan-peralatannya kali ya Mas? Nanti dibantu sama Kang Dery. Kang Dery. Oh, iya. Pasangin. Oke. Nadia, pasang juga dong. Enggak, Nadia di sini aja nunggu. Nadia tunggu sini Iya. aja. Waduh, berarti saya berjuang sendirian nih Iya. sekarang. Oke. Oke, saya sekarang sudah siap buat mencoba menaklukkan tebing Kecapi. Kira-kira bisa nggak ya? Doain ya. Semoga berhasil. Gunung Kacapi memiliki tebing yang curam di sebelah timurnya. Tebing yang nyaris berdiri tegak ini memiliki ketinggian sekitar 50 meter dengan banyak jalur panjat. Tersusun dari bebatuan andesit, Gunung Kacapi memiliki variasi tebing vertikal dan juga jalur panjat menggantung.
kalian pemula seperti saya, trek climbing yang ini tuh bener-bener lumayan banget. Lumayan sulit deh menurut saya tuh, wah parah. Tapi saya bakal coba terus. Banyaknya jalur yang kerap digunakan untuk perlombaan panjat tebing membuat banyak hanger di setiap titik panjat tebing Kacapi. Hanger-hanger ini ditancapkan menggunakan bor sehingga tambatannya kuat dan aman digunakan pemanjat. Untuk jalur panjat tebing seperti pemula seperti saya ini, menurut saya sih ini sulit ya, sulit dan lumayan banget deh pokoknya menguras tenaga. Tapi saya di sini pun berhasil memandangi pemandangan kota Sumedang dari atas Gunung Kecapi. Ya, walaupun sulit, tapi keindahan yang terlihat dari atas sini membayar segalanya. Inilah persembahan dari langit. Tak lengkap rasanya jika menjelajah Sumedang tanpa menggunakan motor trail. Dengan kontur daerah yang berbukit-bukit dan pegunungan, Sumedang adalah tempat yang tepat untuk menjajal motor trail. Bersama komunitas Trail Adventure Batra Sumedang, saya menuju perbukitan Dayeuh Luhur. Sebuah perbukitan yang kerap digunakan pecinta motor trail untuk mengadu nyali. Dengan motor, perjalanan menuju Dayeuh Luhur dapat ditempuh selama 1 jam dari pusat kota Sumedang. Kondisi jalan yang berkelok dan menanjak perlu menjadi perhatian para pengendara. Udara yang begitu sejuk dengan alam indah yang terbentang menjadikan awal perjalanan ini terasa begitu menyenangkan. Sepertinya cuaca sudah mulai mendung. Itu berarti jika turun hujan, jalur trailnya akan menjadi licin dan pastinya adrenalin kami semua pasti akan terpacu. Dayeuh Luhur adalah sebuah tempat yang terletak di Kecamatan Ganeas, Sumedang. Dayeuh artinya kota dan luhur artinya tinggi. Karena letaknya di tempat yang tinggi, maka desa ini pun dinamakan Dayeuh Luhur. Sepanjang perjalanan ke tempat ini akan terlihat pemandangan yang indah. Di sisi kanan dan kiri, maka akan terlihat bukit-bukit kecil dan elok. Tarik kaki, tarik kaki.
Wow, tak beberapa lama kami berkendara, sudah mendapati jalan menurun dan licin. Tidak semua teman-teman dari Trail Adventure Batras berada di atas motor. Beberapa dari mereka bersiaga di jalur-jalur sulit untuk membantu bila ada yang terjatuh dari motor atau kesulitan melewati jalur ekstrim di sini. Sepeda motor trail memang diciptakan khusus untuk melibas medan berat. Motor trail mempunyai torsi besar dan tahan banting. Motor seperti ini tidak mengejar kecepatan, namun akselerasi. Tentu saja, sepeda motor trail memiliki jenis suspensi yang lebih dibanding motor lain karena penggunaannya di medan yang berat. Jalur selanjutnya yang saya temui adalah jalur menanjak. Wow, di jalur menanjak ini hujan mulai turun. Waduh, semakin licin deh nih jalurnya. Satu persatu motor trail dapat menanjak ke atas. Kita masih mau melanjutkan perjalanan ini ke tanjakan langit ini yang super duper ekstrim banget, parah. Lanjut semuanya? Yuk! Dari kejauhan, terlihat jalur itu sepertinya sulit dan licin. Tak hanya ban yang sulit berputar, kaki pun bila dipijakan yang salah akan mudah terpleset. Aduh, saya semakin deg-degan nih untuk melewatinya. Saatnya giliran saya menjajal trek ini. Wow, memang benar, hujan membuat trek ini licin banget. Saya tak bisa melewatinya. Akhirnya, saya pun dibantu teman-teman. Karena jalur ini termasuk jalur yang sulit, teman-teman trail pun menyebutnya tanjakan langit. Inilah jalur ekstrim terakhir yang kami lewati hari ini. Setelah melewatinya, tak ada lagi dari kami yang pakaiannya bersih. Hujan mengguyur kami semua yang berlumuran lumpur dan tanah. Daya luhur. Pada zaman kerajaan, lokasi ini merupakan pusat kerajaan Sumedang untuk melawan penjajahan Belanda. Ya, sejarah mencatat bahwa Dayeuh Luhur pernah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Sumedang ketika melawan penjajahan Belanda. Di tempat ini pula, Raja Sumedang Larang, Prabu Gesan Ulun dan istrinya, Putri Haribaya, dimakamkan. Karena itulah,
Tempat ini pun dikenal masyarakat Sumedang sebagai lokasi wisata ziarah. Saya benar-benar puas dengan petualangan kali ini. Sangat seru dan menegangkan. Semua pengalaman ini membuat saya tak percaya bila ini saya lakukan di Sumedang. Sebuah potensi yang sangat sayang bila diabaikan banyak orang. Melintasi perbukitan daya luhur dengan menggunakan motor trail menjadi penutup perjalanan saya di Sumedang. Terima kasih buat teman-teman Batra semuanya. Dan inilah dia persembahan.